Ya. Salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya akan memaparkan tentang presentasi seminar proposal saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Frananta Purba, NIM D11114117. Terima kasih juga. Di sini saya akan memperkenalkan dosen pembimbing utama saya, Pak Insinyur Syahrudin MT, dan juga dosen pembimbing kedua, Ibu Septami Setiawati SSI MSc MCSM. Dan begitu juga saya juga akan memperkenalkan dosen penguji utama saya, Pak Budi Purwoko STMT, dan juga penguji kedua saya, Ibu Fitriana Milyasari SSI MT. Judul yang akan saya ambil di dalam seminar proposal saya, di mana saya mengambil tentang kajian teknis produktivitas alat gali muat dan alat angkut untuk mencapai target produksi 3.000 meter kubik per bulan di CV Lito Sindojaya, Desa Peniraman, Kecamatan Sungai Pinyu, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Berikutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang perusahaan CV Lito Sindo. CV Lito Sindo adalah salah satu perusahaan tambang batu granit dengan izin usaha pertambangan seluas 4,4 hektar dan menggunakan sistem tambang terbuka atau yang biasa kita sebut dengan tambang dengan metode quarry. CV Lito Sindo Jaya juga menargetkan produksi sebesar 3.000 meter kubik per bulan batu granit menggunakan 2 unit alat gali muat dan 4 unit alat angkut dengan total waktu kerja 8 jam per hari pada satu shift kerja. Namun, produksi aktual yang terjadi di lapangan hanya mencapai 1.300 meter kubik per bulan. Pada perusahaan CV Lito Sindo Jaya juga belum memanfaatkan waktu kerja secara optimal dari kinerja alat mekanis. Ada faktor-faktor yang menyebabkan kurang optimalnya pekerjaan di lapangan oleh alat mekanis tersebut. Yang pertama adalah cycle time alat gali muat dan alat angkut, efisiensi kerja, yang dimana di situ ada hambatan yang bisa dihindarkan dan hambatan yang tidak bisa dihindarkan. Begitu juga faktor jalan angkut. Berdasarkan dari itu, maka penelitian ini yang mengenai peningkatan efisiensi kerja alat gali muat dan alat angkut serta upaya agar target produksi penambangan batu granit dapat tercapai. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah yang saya ambil di dalam kajian alat muat yang akan saya ambil. Yang pertama, bagaimana meningkatkan efisiensi kerja alat gali muat dan alat angkut pada kegiatan penambangan batu granit di CV Lito Sindo Jaya. Yang kedua, bagaimana upaya peningkatan produksi alat gali muat dan alat angkut pada kegiatan penambangan batu granit CV Lito Sindo Jaya. Berikutnya tujuan penelitian. Di sini tujuan penelitian yang saya dapat adalah yang pertama, menentukan efisiensi kerja alat gali muat dan alat angkut pada kegiatan penambangan batu granit CV Lito Sindo Jaya. Yang kedua, memberikan upaya perbaikan agar produksi alat muat dan alat angkut dapat meningkat. Berikutnya saya menjelaskan tentang pembatasan masalah. Kali ini saya akan menjelaskan batasan masalah yang ada di kajian saya. Yang pertama, penelitian ini dititik beratkan pada aspek teknis pada kegiatan penambangan granit CV Lito Sindo Jaya. Yang kedua, penelitian ini tidak mengkaji kualitas batu granit dan juga tidak meneliti biaya operasi produksi. Manfaat penelitian. Di dalam kajian ini saya mendapatkan ada 2 manfaat. Yang pertama bagi perusahaan dan bagi peneliti. Bagi perusahaan sebagai referensi bagi perusahaan sebagai upaya peningkatan produksi alat gali muat dan alat angkut dalam kegiatan penambangan batu granit CV Lito Sindo Jaya. Yang kedua bagi peneliti untuk menambah wawasan tentang penambangan khususnya pada peningkatan produksi alat gali muat dan alat angkut pada penambangan granit. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang gambaran umum wilayah penelitian yang dimana CV Lito Sindo Jaya adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan yang melakukan kegiatan penambangan batu granit di lokasi pertambangan operasi produksi dengan SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Provinsi Kalimantan Barat nomor 503 36 IUP OP DPMP TPSP CI 2019 tertanggal 10 Oktober 2019 dengan area IUP sebesar 4,4 hektar.
Berikutnya ini adalah penampakan dari peta lokasi daerah penelitian. Ya, seperti yang kita lihat di sini, lokasi IUP saya ada di area sekitar dari area Pontianak sampai ke Sungai Pinyo, yang letaknya letak pastinya ada di Peniraman. Berikutnya adalah peta geologi regional. Di sini saya akan menjelaskan, dan di peta geologi regional ini bisa kita lihat dari formasi batuan yang ada di area sekitar lokasi izin usaha pertambangan. Di situ ada KLM dan juga KIA. Yang dimana KLM seperti yang kita tahu itu adalah granodiorit mensibau atau KLM, dan KIA adalah endapan aluvial. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang peta geologi daerah penelitian. Seperti yang bisa kita lihat di dalam peta geologi daerah penelitian tersebut, di izin usaha pertambangannya terdapat batuan yang dengan kode KIA atau endapan aluvial, di mana endapan aluvial formasi ini mewakili bagian dari timur sampai selatan daerah penyelidikan. Pasir, kerikil, dan bongkahan berasal dari batuan malihan, batuan bersifat granit. Berikutnya saya akan menjelaskan metode penambangan yang ada di CV Lito Sindojaya. Operasi penambangan pada CV Lito Sindojaya sendiri yaitu menggunakan metode terbuka dengan memotong bukit atau open cast atau quarry. Dan ini diambil dari dokumen studi kelayakan CV Lito Sindojaya 2013. Berikutnya saya akan menjelaskan peralatan mekanis yang ada di lokasi penambangan. Peralatan mekanis ada dua. Yang pertama alat gali muat dan alat angkut. Dan alat gali muat yang digunakan di lokasi penambangan adalah eskavator Komatsu. Alat gali muat merupakan alat mekanis yang digunakan untuk menggali bahan galian sekaligus membuat material ke dalam alat angkut. Jenis alat ini dikenal juga dengan eskavator. Yang termasuk ke dalam jenis alat ini adalah power shovel, backhoe, drag light, dan clamshell. Berikutnya adalah alat angkut. Alat angkut adalah alat yang digunakan untuk memindahkan material hasil penambangan ke tempat penimbunan atau pengolahan, pengangkutan batuan, endapan biji, wash, dan lain-lain. Merupakan suatu hal yang sangat mempengaruhi operasi penambangan. Karena untung tidaknya suatu perusahaan tambang terletak juga pada lancar tidaknya pengangkutan yang tersedia. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi produksi alat mekanis. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi produksi alat mekanis. Yang pertama adalah jalan angkut. Yang kedua waktu edar atau cycle time. Yang ketiga waktu kerja efektif. Yang keempat faktor pengisian bucket atau bucket fill factor. Dan yang kelima adalah kapasitas alat. Berikutnya mengenai metode penelitian. Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan metode kuantitatif. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan pada kegiatan pemuatan dan pengangkutan yang dilakukan di CV Lito Sindojaya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji penyebab tidak tercapainya produksi di CV Lito Sindojaya, serta mengupayakan peningkatan produksi alat muat dan alat angkut. Selain melakukan pengamatan di lapangan, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan literatur yang berhubungan dengan produktivitas alat gali muat dan alat angkut, sehingga didapatkan data primer dan data sekunder. Dalam menyelesaikan masalah mengenai kemampuan produksi alat gali muat dan alat angkut, pada penelitian ini menggunakan metode perhitungan dengan memperhitungkan variabel yang berkaitan dengan produktivitas alat muat dan alat angkut. Tahapan penelitian ini terdiri dari 4 tahapan umum. Yang pertama, studi pustaka, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, dan kesimpulan. Seperti yang kita lihat di diagram alir, pertama sekali kita mulai dari lapangan, dan kita berikutnya dimulai dengan studi pustaka, di mana di sini kita mengambil literatur, dokumen, RKAB, studi kelayakan, literatur dokumen penelitian terdahulu. Di situ dilengkapkan pengambilan data untuk mendapatkan metode yang bisa digunakan pada kegiatan penambangan. Setelah
studi pustaka lengkap atau tinjauan pustaka yang diambil, kita akan mulai mengambil pengambilan data. Dan di pengambilan data, di situ ada dua data yang dapat diperoleh. Yang pertama adalah data primer dan data sekunder. Yang kedua, dan di data primer yang bisa diperoleh adalah cycle time alat muat dan alat angkut. Yang kedua adalah geometri jalan angkut. Yang ketiga adalah waktu kerja efektif. Dan di data sekunder yang diperoleh adalah data spesifikasi alat. Yang kedua, target produksi. Yang ketiga, faktor pengisian bucket. Yang keempat adalah faktor pengembangan atau swell factor. Yang berikutnya, setelah pengambilan data diperoleh, baru kita melanjutkan dengan yang namanya pengolahan data. Di sini yang diolah adalah mulai dari perhitungan cycle time alat muat dan alat angkut, yang dimana yang kita peroleh dari data primer. Yang berikutnya adalah menghitung efisiensi kerja. Yang berikutnya perhitungan bucket fill factor. Dan yang terakhir adalah perhitungan produksi alat mekanis. Setelah pengolahan data, baru data itu bisa kita analisis dan kita bahas. Dan yang diperoleh adalah meningkatkan efisiensi alat gali muat untuk mencapai target produktivitas, mengetahui upaya untuk peningkatan produktivitas secara optimal, dan yang terakhir adalah mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produktivitas alat gali muat dan alat angkut. Setelah data ini kita analisis dan dibahas dan didapat hasilnya, maka kita akan memperoleh kesimpulan dan saran. Setelah diagram alir, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai pengolahan data. Pengolahan data yang dilakukan untuk pemecahan masalah dalam mengkaji penyebab tidak tercapainya target produksi di CV Litosindo Jaya bisa kita lihat dengan beberapa perhitungan seperti berikut. Yang pertama adalah geometri jalan angkut yang meliputi lebar minimum jalan angkut pada saat lurus dan pada saat tikungan, dan kemiringan atau grade jalan angkut. Yang dimana yang pertama, lebar jalan angkut pada jalan lurus itu bisa kita lihat dengan rumus L sama dengan N kali WT plus dalam kurung N plus 1 dalam kurung setengah kali WT, dengan catatan L sama dengan lebar minimum jalan angkut pada jalan lurus, N jumlah jalur, WT lebar alat angkut. Dan yang kedua, lebar jalan angkut pada belokan, dengan rumus W sama dengan N dalam kurung U tambah FA tambah FB tambah Z dalam tutup kurung plus C. Dan yang rumus kedua untuk lebar jalan angkut pada belokan, C sama dengan Z sama dengan U tambah FA tambah FB per 2, dengan catatan W sama dengan lebar jalan angkut pada tikungan, N jumlah jalur, U jarak jejak roda, FA lebar juntai depan, FB lebar juntai belakang, C jarak antara dua truk yang akan bersimpangan, Z lebar bagian tepi jalan. Dan pada geometri yang untuk menghitung kemiringan jalan angkut itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus grade alpha sama dengan delta H dibagi delta X, dan grade A derajat alpha derajat sama dengan arc tangen delta H dibagi delta X, dan di mana delta H sama dengan beda tinggi antara dua titik yang diukur, dan delta X sama dengan jarak antara dua titik yang diukur. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan cycle time alat muat dan alat angkut, di mana pada cycle time alat muat dan alat angkut ada dua rumus. Yang pertama, waktu edar alat muat, CTM sama dengan TM1 tambah TM2 tambah TM3 tambah TM4 per 60. Dan waktu edar alat angkut, CTA sama dengan TA1 plus TA2 plus TA3 plus TA4, di mana CTM sama dengan total waktu edar alat muat, CTA sama dengan waktu edar alat angkut, di mana TA di sini adalah waktu diisi muatan,
Dan TM adalah waktu ayunan mengisi muatan. TM kedua, waktu ayunan bermuatan. TM3, waktu untuk menumpahkan muatan. TM4, waktu ayunan kosong. Dan TA1, waktu diisi muatan. TA2 sama dengan waktu mengangkut muatan. TA3 sama dengan waktu menumpahkan muatan. TA4 sama dengan waktu kembali kosong. Adapun rumus untuk menghitung efisiensi kerja, yang pertama adalah WKE sama dengan WKT dikurang WHT. Yang kedua, EK sama dengan WKE dibagi WKT dikali 100%, di mana WKE sama dengan waktu kerja efektif, EK sama dengan efisiensi kerja dalam persen, WKT sama dengan waktu kerja tersedia, dan WHT adalah waktu hambatan. Berikutnya perhitungan mengenai bucket fill factor atau faktor pengisian bucket. Faktor pengisian dapat dinyatakan dengan persamaan BFF sama dengan VN dibagi VT dikali 100%, di mana BFF sama dengan faktor isian mangkuk dalam persen, VN sama dengan volume nyata, dan VT sama dengan volume teoritis. Berikutnya adalah kapasitas salat. Dalam kapasitas salat ada beberapa perhitungan yang bisa dihitung. Yang pertama, produktivitas alat muat. Produktivitas alat muat dapat kita hitung menggunakan persamaan QM sama dengan dalam kurung 60 dibagi CTM dikali CM dikali BFF dikali SF dikali E, di mana QM sama dengan produktivitas alat muat, CM sama dengan kapasitas mangkuk, BFF sama dengan faktor pengisian, SF sama dengan faktor pengembangan atau fill factor, E sama dengan efisiensi kerja. Perhitungan kedua pada kapasitas salat adalah produktivitas alat angkut, di mana bisa kita hitung dengan menggunakan rumus QA sama dengan dalam kurung 60 dibagi CTA dikali CAM dikali SF dikali E, di mana QA sama dengan produktivitas alat angkut, CTM sama dengan waktu edar alat muat, CTA sama dengan waktu edar alat angkut, CAM sama dengan kapasitas aktual bak alat angkut, dan juga CAM dapat dirumuskan sebagai N dikali CM dikali F, dan N sama dengan jumlah pengisian bucket alat muat dan untuk penuhi bucket alat angkut. Berikutnya yang ketiga adalah rumus daripada kapasitas alat adalah keserasian kerja alat muat dan alat angkut atau biasa kita sebut mass factor. Dan di sini rumus dari mass factor adalah MF sama dengan NA dikali CTM dibagi NM dikali CTA, di mana MF sama dengan massing factor atau mass factor, NA sama dengan jumlah alat angkut, NM sama dengan jumlah alat muat, CTM sama dengan waktu edar alat muat, CTA sama dengan waktu edar alat angkut. Dan khusus untuk keserasian alat ada 3 perhitungan yang bisa diperoleh. MF lebih kecil dibanding 1, atau bisa dijelaskan dengan produksi alat angkut lebih kecil dari produksi alat gali muat. Waktu tunggu alat angkut sama dengan 0 atau WTA sama dengan 0. Dan juga pada MF lebih kecil dari 1, waktu tunggu alat gali muat atau WTM dapat dijelaskan dengan rumus WTM sama dengan CTA dikali NM dibagi NA dikurang CTM. Dan yang keempat, faktor kerja alat angkut atau FKA sama dengan 100% untuk mass faktor lebih kecil dari 1. Yang kelima, faktor kerja alat gali muat FKM sama dengan MF dikali 100%. Berikutnya, jika mass faktor lebih besar dari 1, ada 5 juga faktor yang diperoleh. Yang pertama, produksi alat angkut lebih besar dari produksi alat gali muat. Yang kedua, waktu tunggu alat gali muat atau WTM sama dengan 0. Yang ketiga, waktu tunggu alat angkut atau WTA. Dan WTA di sini dapat menggunakan rumus WTA sama dengan CTM dikali NA dibagi NM dikurang CTA.
Dan yang keempat, pada missing faktor lebih besar dari satu adalah faktor kerja alat gali muat atau FKM sama dengan 100%. Dan yang faktor kelima adalah faktor kerja alat angkut atau FKA sama dengan rumus dalam kurung 1 bagi MF dikali 100%. Dan yang ketiga, missing faktor sama dengan 1. Di sini adalah missing faktor yang paling stabil. Ada 4 faktor yang bisa dijelaskan. Yang pertama, produksi alat angkut sama dengan produksi alat gali muat. Yang kedua, waktu tunggu alat gali muat atau WTM sama dengan 0. Yang ketiga, waktu tunggu alat angkut atau WTA sama dengan 0. Yang keempat, faktor kerja alat gali muat sama dengan faktor kerja alat angkut atau FKM sama dengan FKA. Berikutnya, setelah dari kita peroleh data perhitungan untuk mendapat efisiensi kerja, berikutnya data dari perhitungan tersebut dapat kita analisis dan kita bahas. Dan yang di sini diperoleh ada 2 data yang diperoleh. Yang pertama, meningkatkan efisiensi alat gali muat untuk mencapai target produktivitas. Di mana yang pertama sekali yang kita hitung dari faktor produksi alat mekanis tadi ada jalan angkut atau geometri dan jalan angkut. Yang pertama yang berpengaruh adalah selanjutnya 3, 2, masuk. Yang pertama adalah geometri dan jalan angkut. Di mana di situ kita hitung lebar jalan angkut pada jalan lurus, pada belokan, dan juga kemiringan jalan angkut. Di mana di situ berpengaruh kecepatan kendaraan menurun sehingga produksi dari alat juga mengalami penurunan. Yang kedua, beban pada transmisi akan meningkat. Yang ketiga, kendaraan sulit dikontrol pada kondisi basah. Berikutnya yang berpengaruh adalah untuk meningkatkan efisiensi alat muat, waktu edar atau cycle time, di mana alat muat berproduksi melayani alat angkut di front penambangan. Besarnya waktu edar dari alat muat dan alat angkut akan berbeda. Hal ini tergantung pada jenis alat yang digunakan, penggunaan alat yang digunakan, keahlian operator juga termasuk, jenis dan sifat material yang ditangani, pola pemuatan yang digunakan, dan juga kondisi front kerja atau yang tadi dijelaskan di geometri jalan angkut. Berikutnya yang berpengaruh pada efisiensi kerja untuk mendapatkan hasil produksi, target produksi adalah faktor dari waktu kerja efektif. Waktu kerja yang digunakan untuk melakukan kerja atau waktu kerja yang tersedia yang sudah dikurangi dengan waktu kerja hambatan. Karena di dalam waktu kerja efektif ada beberapa waktu yang dapat kita hitung. Yang pertama itu adalah waktu kerja tersedia, yang kedua waktu hambatan. Yang pertama, waktu kerja tersedia di perusahaan CV Litosindo adalah 1 shift kerja dengan 8 jam pekerjaan keseluruhan tanpa memperhitungkan hambatan yang terjadi. Itu adalah waktu kerja tersedia di CV Litosindo tersebut. Yang kedua, waktu hambatan. Dan waktu hambatan ada 2 yang bisa dikaji. Yang pertama adalah hambatan yang dapat dihindari, dan yang kedua, hambatan yang tidak dapat dihindari. Dan yang pertama, hambatan yang dapat dihindari adalah keterlambatan operator, istirahat terlalu lama, dan lain sebagainya. Dan hambatan yang tidak dapat dihindari dapat berupa cuaca, kerusakan alat, dan lain sebagainya. Dan di dalam waktu kerja efektif ada 3 penilaian. Yang pertama, kondisi tempat kerja, kondisi cuaca, dan faktor manusia juga berpengaruh dalam faktor waktu kerja efektif. Berikutnya, setelah hambatan yang ada di waktu kerja efektif, berikutnya adalah faktor pengisian mangkuk atau biasa kita sebut bucket fill factor. Di mana di bucket fill factor di situ adalah perbandingan antara volume material yang dapat ditampung oleh mangkuk terhadap bucket teoritis dan biasanya dinyatakan dalam persen. Dan faktor-faktor yang berpengaruh dalam bucket fill factor atau faktor pengisian mangkuk adalah ukuran material, kandungan air, keterampilan, dan pengalaman operator. Berikutnya yang dapat kita analisis adalah mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produktivitas alat gali muat dan alat angkut, dan upaya untuk meningkatkan produktivitas secara optimal. Di mana ada beberapa faktor yang bisa dievaluasi terkait produksi alat muat gali dan alat angkut sebagai upaya peningkatan produksi di CV Litosindo Jaya.
Yang pertama adalah waktu delay atau delay time terhadap eskavator. Delay time juga merupakan salah satu faktor yang memperkecil produksi alat gali muat. Yang kedua adalah waktu edar atau cycle time terhadap Mitsubishi atau dump truck. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai cycle time pada alat angkut itu ada yang pertama loading time atau waktu pemuatan, driver load time atau waktu angkut, spotting and dumping time atau waktu manuver dan dumping, dan travel empty time atau waktu kembali kosong. Yang terakhir spotting time atau waktu manuver kosong. Berikutnya yang berpengaruh adalah waktu kerja, waktu efektif kerja. Salah satu alternatif agar produksi batu granit dapat mencapai target atau setidaknya mendekati target yang ditetapkan, yaitu dengan menetapkan waktu kerja yang ada. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa hambatan-hambatan yang mengurangi waktu kerja dari operator maupun driver, yang sebetulnya hambatan-hambatan tersebut dapat dihindari atau dihilangkan. Berikutnya adalah faktor keserasian alat juga berpengaruh terhadap pengoptimalan produksi di perusahaan tersebut, di mana keserasian kerja antara alat gali muat dan alat angkut ditentukan berdasarkan data waktu edar dan jumlah peralatan mekanis yang digunakan dalam setiap rangkaian kerja tersebut. Berikutnya faktor jalan angkut. Jalan angkut yang ada hanya satu jalur, di mana kondisi tersebut menyebabkan dump truck yang beroperasi salah satunya harus menunggu ketika berpapasan. Waktu tunggu dari hambatan ini menyebabkan besarnya waktu travel kosong maupun waktu travel bermuatan pada cycle time dump truck. Oleh sebab itu, dari faktor-faktor yang sudah dijelaskan, diharapkan agar untuk pengoptimalan alat dan efisiensi kerja yang sudah ditargetkan perusahaan dapat tercapai, di mana target perusahaan adalah 3.000 meter kubik per bulan dan produksi aktual yang sekarang 1.300 meter kubik per bulan dapat dimaksimalkan agar mencapai target yang diharapkan. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih.